Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya, maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasihnya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan rohnya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya.
Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Surgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudusnya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu dimanapun kita berada hari ini, mari kita bawa yang terbaik kepada Tuhan Yesus yang sudah memberi yang terbaik buat kita. Lewat doa, pujian dan penyembahan kita. Yang mau sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena Tuhan yang buat. Kami menikmati kebaikan-Mu, kemurahan kasih-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami datang hari ini ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Yang sudah memberi yang terbaik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Satu hal yang kami rindu Tuhan, kami mau terus berdiam di dalam rumah Tuhan. Kami mau nikmati hadirat Tuhan. Memujimu
Murahan-Mu atas setiap kami. Kami sembah. Terima kasih Yesus Tuhan. bisa mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Dialah masa karalamu, dialah masa sungguh besar kasih setiamu bagi kami semua. Oh haleluya, kami datang hari ini menyembah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan namanya. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Come on, let's sing together. Oh God, I worship you. We come and worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship. I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kami
14. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu membuat keajaiban dalam hidup kami. Kami puji-puji Engkau Allah kami, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang terbaik, hanya Engkau yang termulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sorak-sorak yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Katakan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus selalu baik buat kita, amin. Ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya tengok kiri kananmu, bilang Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Haleluya. Here we go. Mari sama-sama tepuk tangan buat Yesus Tuhan Allah kita.
perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yang percaya Yesus. katakan amin. Sekali lagi nyatakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam Lagi nama katakan. Yesusku. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, Nama yang membebaskan setiap kau. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa. Ada kuasa dalam Yang percaya sama-sama nama katakan. Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa Sekali lagi dalam nama katakan. Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Selalu ada kemenangan di dalam Tuhan. Kami bersuka cita hari ini. Haleluya. Serahkan haleluya. Biarlah roh-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami ya Bapa. Penuhi setiap kami dengan roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi nyatakan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari sama-sama sembah Dia. Hiaralabaya shikiralabaralabaya shanda. Hiaralabaya shikiralabaralabaya shikirala. Kami sembah. Hiaralabaya shikiralabaya shi. Hiaralabaya shikiralabaralabaya. Kami datang ke hadirat-Mu, bawa korban syukur. Hiaralabaya shikiralabaralabaya shikirala. Hiaralabaya Mari terus sembah Tuhan. Mari tinggikan nama Tuhan. Hiaralamaya shandaralabaralabaya shi. Oralamaya shanda. Biarlah setiap hati kami Tuhan datang menyembah Tuhan. Buka hati saudara sekalian. Nyatakan ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan. Kami mau berserah penuh Tuhan. Hanya di hadirat Tuhan. Yes Lord. Kau ambil alih Amin. seluruh hidupku Kami mau menyembah Tuhan. di altar-Mu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, Berserah penuh berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil
Shalom jemaat Tuhan, secara khusus GBI CK7 di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Dr. Yanto Sikuputra. Terima kasih Pak Dokter untuk kesempatan indah. Saya diberikan kesempatan kembali untuk membagikan apa yang saya rasa berdasarkan apa perenungan saya selama ini dan melihat kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan. Nah, sebelum kita memulainya, saya mau mengajak kita fokus, tenangkan hatimu, pikiranmu, dan kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk satu kesempatan indah di mana situasi hari ini yang makin hari kami susah untuk memprediksi siapapun. Tetapi satu hal yang kami menyadari bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan Engkau selalu hadir dalam segala hal. Karena itu lewat firman ini, tidak ada satupun kami yang mengikuti ibadah online ini yang tidak diberkati Tuhan, yang tidak dilawat Tuhan, yang tidak mendapatkan sebuah solusi dalam hidupnya. Semua pasti dilawat dan menerima jawaban dari setiap pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini. Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, bagian firman Tuhan yang saya mau sampaikan ini bercerita tentang kondisi yang terjadi pada zaman Nabi Habakuk. Karena kita tahu bahwa dalam peristiwa-peristiwa itu, saudara, Nabi Habakuk memiliki sebuah kegalauan yang luar biasa ketika dia menghadapi sebuah tantangan dalam marketplace dia secara khusus. Karena dia melihat kok sepertinya orang fasik dengan bebas melakukan kelaliman apapun, dan sepertinya orang benar terhimpit dalam segala keadaan. Dan kita tahu kalau dilihat dalam konteks hari-hari ini, saudara juga mulai bertanya kepada Tuhan, kurang apa saya dengan Tuhan? Berdoa rajin, baca Alkitab rajin, berbuat sesuatu rajin. Sehingga akhirnya saudara menghadapi banyak pergumulan masalah. Mungkin saudara kehilangan orang yang engkau cintai, orang-orang inti di dalam keluargamu. Kita tahu bahwa pandemi ini juga sudah menyentuh di ring satu kita masing-masing. Dan akhirnya saudara mulai bertanya-bertanya di dalam hatimu, di manakah Tuhan itu? Apakah Tuhan tidak berpihak kepada kehidupan orang benar atau tidak? Nah, ini berpihak atau tidak? Ya, ini jadi masalah saudara. Selalu itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang klasik yang terjadi di dalam kehidupan hari-hari ini saudara. Nah, ada banyak hal yang perlu saya sampaikan bagi kita semua saudara, bahwa bukan hanya sampai di situ, tapi muncullah sebuah pengajaran-pengajaran, statement-statement dari para hamba-hamba Tuhan yang kesannya pansos, saudara. Sehingga mereka ingin ambil part-part itu untuk mengkelabui jemaat di tengah-tengah situasi hari-hari ini. Nah, ini juga menjadi masalah serius, saudara. Nah, kapan ini akan berakhir, kapan situasi ini akan berakhir, yang tahu adalah Tuhan. Selalu saya ulang kata-kata itu terus. Dan saya punya keyakinan teguh dan punya iman, saya tidak bernubuat. Tapi saya boleh mendeklar sebagai iman saya meyakini bahwa ini tidak boleh lama. Karena corona ini datang dan dia akan pergi dengan sendirinya. Datang tidak diundang, pasti dia akan pergi dengan sendirinya. Itulah iman saya, itulah iman saudara. Kalau kita beranjak dari iman itu saudara, maka saudara tidak akan pernah goyah dalam menghadapi apapun juga. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, Nabi Habakuk ini memiliki sebuah cerita yang cukup unik, saudara. Dan mungkin saudara sudah memahami cerita tentang Nabi Habakuk ini, saudara. Dan doa dia secara khusus dalam Habakuk pasal yang ketiga. Nah, tema yang saya akan berikan bagi kita semua dalam perenungan kita pada hari ini yaitu tinggal pilih, saudara. Kita mau menyerah atau berserah. Kata menyerah itu kata putus asa sebenarnya. Jadi kalau kita menyerah itu berarti kita putus asa. Kita hilang harapan. Makanya kita sering sekali terpojok dalam kondisi seperti itu. Secara psikis ataupun dalam banyak hal, faktor apapun juga saudara. Nah, ini yang sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Atau kita berserah. Apa itu berserah? Mengandalkan Tuhan. Bukan berarti tidak menemukan sebuah jalan, bukan. Berserah itu artinya sekecil apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus berserah pada Tuhan. Karena kita tidak mampu untuk dapat menggapai sebuah cara apapun ataupun sebuah tujuan dengan kekuatan kita. Nggak bisa sekarang. Jadi kata berserah adalah kita sungguh-sungguh
menyerahkan hidup kita total pada Tuhan, dan kita tidak menggunakan ego kita begitu dominan, sehingga logika kita dipatahkan dengan spiritual kita. Jadi ini yang harus saya sampaikan, bahwa spiritualmu harus ada di posisi paling atas. Karena kenapa? Karena berserah itu adalah engkau yakin persis kepada siapa engkau harus mengandalkan dirimu, yaitu kepada Tuhan yang telah menyelamatkan engkau, yang telah memulihkan engkau. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang saya mau sampaikan ini, saudara, ini cukup menarik, yaitu doa Nabi Habakuk, saudara. Kalau kita lihat dalam doa Nabi Habakuk, dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Firman Tuhan katakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudara, kalau membaca bagian firman Tuhan ini, doa seorang Nabi Habakuk, tadi saya sudah sampaikan di posisi pendahuluan, saudara, bahwa Habakuk mengalami sebuah pertanyaan-pertanyaan secara teologis, praktikal, ketika dia melihat situasi yang terjadi di lingkungan dia, di depan mata dia. Dan itu akhirnya dia berkata di dalam pasal yang kedua juga, orang benar hidup karena kepercayaannya, karena percayanya. Nah, akhirnya dalam satu titik, doa Nabi Habakuk ini menjadi satu pelajaran iman yang luar biasa. Apa yang saya mau sampaikan dalam poin ini? Sehingga ada hal yang penting yang tadi kita sudah baca. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Yang saya khawatirkan hari-hari ini, saudara, bukan masalah pandemi. Karena sudah ada prediksi yang paling bahaya adalah tahun 2030 akan terjadi pemanasan yang luar biasa terjadi, saudara. Nah, kalau terjadi pemanasan lagi itu akan terjadi dampak yang lain, saudara. Nah, bahkan sudah diprediksi, saudara, oleh lembaga internasional akan terjadi krisis pangan. Wah, ini nggak mudah, saudara. Sekarang kita lagi berlomba dalam proses PPKM ini menjaga jarak, masker kalau bisa dipakai berlapis-lapis, kurangi pertemuan dan segala macam karena varian ini begitu cepat dan dia bisa lewat apapun juga. Dan ini selalu terjadi di dalam kehidupan kita hampir 2 tahun. Nah, ada fase berikutnya, yaitu apa? Bisa terjadi pemanasan global. Itu berarti dunia tidak semakin baik, saudara. Itu berarti keadaan seolah-olah kita lihatnya ini semakin buruk. Dan bukan hanya itu aja, terjadi krisis pangan. Ini jadi masalah. Kita tahu bahwa pemerintahan sekarang sudah mempersiapkan lumbung-lumbung padi ada di beberapa tempat. Karena sudah dilihat arah ke sana. Bahkan prediksi dari Presiden Amerika bahwa Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi. Makanya presiden kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Pindah ibu kota. Itu sudah dipersiapkan segala sesuatu. Jadi seorang pemimpin yang visioner, saudara, untuk lihat ke sana. Jadi kalau kita lihat yang 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu beda. Waktu terus berjalan dan akhirnya kita melihat setiap informasi-informasi itu ada rasa kekhawatiran kita lagi, rasa ketakutan akan terjadi seperti itu. Dunia tidak semakin baik. Nah, sekarang dalam kondisi-kondisi demikian, apa yang harus kita katakan? Pantaslah doa Nabi Habakuk ini. Jikalau pohon ara itu apabila sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan segala macam. Tapi aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan. Nah, sebelum masuk ke poin itu, saudara, saya mau mengajak kita untuk menganalisa, saudara, kalimat-kalimat ini penting. Tadi kita lihat ada 3 pohon, saudara, yang ditulis di dalam doa Nabi Habakuk ini. Yang 3 pohon ini menarik.
Yang pertama adalah pohon ara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, apa artinya? Kita tahu di Timur Tengah, khususnya di Israel, di setiap tanah Israel selalu ada pohon ara. Apa artinya tentang pohon ara? Pohon ara artinya kehidupan. Bicara tentang kehidupan, bicara tentang kebutuhan. Kalau bicara tentang keinginan, itu berarti bukan bicara tentang primer, karena primer adalah kebutuhan. Kalau bicara tentang kebutuhan, esensinya secara fisik yaitu masalah makan dan minum, kebutuhan pokok kita. Tapi kalau bicara tentang yang lain, yang sekunder, tadi primer itu kebutuhan. Sedangkan kalau yang sekunder adalah masalah hal-hal sifatnya keinginan, mobil, rumah, dan segala macam. Yang paling bahaya kalau perut ini kosong, saudara. Ini jadi masalah. Jadi kehidupan yang dilihat oleh Nabi Habakuk, ini akan mengalami kesulitan luar biasa. Orang makan akan terjadi masalah serius. Maka kita tahu PPKM ini, pemerintah lakukan bansos, saudara. Kasih beras, ada uang tunai juga dan segala macam. Ini masalahnya serius, bukan masalah penyakit, saudara. Kalau perut ini kosong, cerita jadi beda lagi. Kalau ini perut kosong, bisa terjadi masalah serius. Maka Habakuk melihat bahwa situasi itu terjadi, saudara. Walaupun sekalipun pohon ara tidak berbunga, itu berarti kehidupan yang terjadi. Orang mengalami kesulitan sekarang ini. Semua orang sudah mulai berteriak, ini memang dilematis. Tarik PPKM-nya Pak, tarik. Kalau tarik PPKM-nya rumah sakit padat, nakes repot. Jadi kelabakan lagi, bisa menjadi chaos lagi masalahnya di bagian kesehatan, rumah sakit membludak lagi. Tapi kalau diterapkan PPKM, orang kecil jadi susah. Tapi dibuatlah permainan dengan tepat, bukan permainan, strategi yang tepat. Harus diterapkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Harus benar-benar penuh dengan hikmat. Maka Nabi Habakuk berdoa, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Itu berarti kehidupan pada saat itu mengalami krisis luar biasa. Yang sifatnya kebutuhan, saudara. Ini yang terjadi hari-hari ini. Yang kedua adalah pohon anggur tidak berbuah. Aduh, hebat sekali. Pohon anggur digambarkan sebagai sebuah kemakmuran. Pohon anggur digambarkan sebagai sebuah kedamaian, saudara. Kalau kita lihat hari-hari ini terjadi sebuah ironi, paradoks, saudara. Satu sisi banyak yang susah, satu sisi sedang menampilkan nilai-nilai kemewahan. Saudara lihat YouTuber, saudara. Menampilkan gampang sekali beli mobil dan segala macam, menampilkan barang-barang mewah dan segala macam. Kemakmuran sudah muncul. Bagaimana mereka orang-orang kecil yang melihat itu dan kemudian mereka terjadi iri kah? Iya pasti. Lucunya di zaman sekarang ini Indonesia juga mengalami orang-orang kaya meningkat, saudara, kekayaannya. Jadi ini adalah sebuah paradoks, saudara, yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Satu sisi ada kemakmuran, tapi satu sisi tidak ada kedamaian. Waduh, susah sekali. Tetapi doa Nabi Habakuk, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, artinya kemakmuran tidak ada pada saat itu, kedamaian juga tidak ada. Waduh, itu parah sekali, saudara. Makanya hari-hari ini saya tetap punya keyakinan teguh bahwa orang benar pasti dipelihara Tuhan. Yang dipelihara tadi saya bilang, yaitu bicara tentang kebutuhan. Nah, kita tidak bisa, saudara, hari ini berpikir secara diri kita sendiri. Tidak bisa, kita harus berbagi dalam banyak hal. Makanya oleh sebab itu jemaat Tuhan, CK7 secara khusus, saya mau sampaikan, dan siapapun saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini, situasi ini, saudara, dihadapi oleh kita hari ini. Yang terjadi hari ini, ya, ini dia yang terjadi hari ini. Dan yang ketiga adalah apa? Pohon zaitun. Arti pohon zaitun adalah apa? Menjadi kesukaan. Ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak orang akhirnya berpikir negatif terhadap pemerintahan. Berpikir negatif kepada orang yang berperan aktif hari ini untuk menyelamatkan kita keluar dari krisis kesehatan dan ekonomi. Sudah mulai, saudara, banyak orang yang dislike, saudara. Begitu juga dalam ranah pelayanan dan aktivitas apapun. Itu yang terjadi, saudara. Pohon zaitun, saudara, yang tadi menyukakan, doa Nabi Habakuk melihat bahwa ini tidak ada lagi orang yang saling peduli dalam satu sama lain.
inilah yang terjadi, saudara. Yang terjadi dari ungkapan perasaan seorang Nabi Habakuk. Baru ketika kita lihat konteks itu, saudara, saya coba, saudara, menarik benang merah untuk melihat korelasinya atau hubungannya dengan konteks kita pada hari ini. Apa itu? Setidaknya saya melihat, saudara, ada 4 poin, saudara. Masalah yang kita hadapi. Tadi adalah masalah yang dihadapi oleh Habakuk. Nah, sekarang kita bicara tentang masalah yang dihadapi oleh kita. Jadi apa yang terjadi dengan Habakuk? Di dalam doanya, sampaikan itu kepada Allah, menjadi benang merah bagi kita untuk melihat masalah kita hari ini. Yang pertama saya lihat adalah kehidupan. Mystery of God, yes. Orang meninggal begitu cepat sekali. Di media sosial, Instagram, di Twitter, di Facebook, dimanapun. Informasi orang meninggal, orang-orang di sekitar kita. Anak-anak muda yang tidak punya komorbid penyakit bawaan, dipanggil Tuhan juga. Ribuan orang mati dalam hari. Aduh, gak mudah, saudara. Kita tidak bisa lihat, datang, kunjungi. Berat hati kita. Ada teman, ibunya meninggal. Menangis dia, Pak Pendeta, buat dia Pak ibadah Zoom, ibadah penghiburan. Bapak yang khotbah. Waktu saya bawakan itu di ibadah penghiburan lewat Zoom, saya bilang ini bukan ibadah penghiburan saja, tapi ini ibadah ucapan syukur. Kenapa saya bilang? Karena konsep kekristenan berbeda sekali. Konsep kekristenan bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jikalau engkau sudah percaya kepada Kristus dan engkau mengakui dan mengimani dan engkau percayakan kebangkitan Kristus, walaupun engkau mati, engkau hidup untuk selamanya. Tubuh ini akan mati, tapi rohmu tidak akan pernah mati untuk selamanya. Jadi saya bilang kepada keluarga besar, beruntunglah mamamu hari ini. Dan kita yang masih hidup belum beruntung. Karena hari ini kata Paulus, kita hidup seperti di bawah tenda, saudara, yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Hari ini kita perlu kekhawatiran, ketakutan. Semprot kiri kanan, pakai masker, mulai curiga dengan orang, mau ketemu sama orang. Lu udah di PCR atau belum? Udah divaksin atau belum? Vaksin 1, vaksin 2 nih. Vaksinnya apa nih? Sinovac apa AstraZeneca nih? Mulai tanya lagi, mulai kapan vaksin nih? Wah, lu flu lu, jangan-jangan lu kena lagi. Waduh, batuk lu kena lagi. Jadi kita udah mulai curiga dalam satu sama lain, saudara. Karena selagi kita masih hidup penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, keluar rumah takut, saudara. Diam di rumah, kena juga. Dari mana nih barang? Muncul lagi berpikiran macam-macam, segala macam, paranoid, intimidasi dan segala macam. Itu terjadi hari-hari ini. Hidup ini adalah misterinya Tuhan. Maka selagi kita masih hidup, ada kekhawatiran. Kita ini orang yang tidak beruntung, saudara. Kalau berdasarkan konteks Alkitab, karena orang yang sudah mati adalah yang beruntung. Hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Maka saya bilang, dia meninggal karena penyakit apapun, naik pergi ke sana, tidak ada lagi penyakit itu. Penyakit itu sudah hilang. Karena tubuh dan darah tidak ada di tempat di sana. Yang adalah tubuh rohani. Dalam tubuh kemuliaan Allah. Jadi dia tidak mungkin sakit lagi, dia happy sekali. Mungkin dia cuci darah dan kemudian dia tidak cuci darah lagi. Dia dipanggil dan dia tidak perlu cuci darah lagi, saudara. Dan hari ini kita tahu bahwa kita penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Maka kita berkata berbahagialah mereka yang sudah meninggal. Dan lebih berbahagia lagi mereka yang belum diciptakan. Paulus melihat, aku lihat surga di sana, tapi aku mau pergi ke sana tidak mungkin. Tapi selagi aku masih hidup di tempat ini, aku harus jadi berkat. Itulah tujuan kita hari ini. Bahwa saudara dan saya, tujuan kita diberikan kesempatan hidup sampai hari ini. Yaitu apa? Bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin. Bisa melakukan sesuatu. Jangan sampai kita diam, merana, dan kemudian kita sembunyi di satu ruangan dan tidak berbuat apapun. Itu bahaya sekali. Kita harus berbuat sesuatu, saudara, untuk berdampak bagi banyak orang. Saya bilang sama Tuhan, jauhkan aku dari virus, penyakit dan penyakit apapun. Tapi pakai aku, Tuhan, untuk tolong mereka yang kena terinfeksi itu. Tuhan jawab, saudara. Hampir tiap hari saya urus orang yang terinfeksi corona. Bukan hanya urus berdoa saja, keluar dana juga mau tidak mau.
Orang ring 1 saya juga banyak yang kena. Hidup ini adalah anugerah Tuhan, benar. Tapi kalau kita bisa karena belas kasihan Tuhan saja hari ini kita bisa hidup. Jadi kehidupan kita hari ini misterinya Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Yang kedua adalah keluarga, misteri kita hari ini. Kita saling menguatkan satu sama lain. Di tengah situasi seperti ini, inilah keluarga kita. Di mana kita bisa sharing, bangun mesbah keluarga, saling sharing firman Tuhan dan segala macam, saudara. Di keluarga kami setiap malam kami berdoa baca Alkitab sama-sama. Sampai dengan hari ini kitab Wahyu. Anak-anak saya sudah beranjak remaja, mereka bertanya, "Papi, ini kitab Wahyu ini sudah kenyataan?" Belum. Ini adalah sebuah nubuatan. Menjelaskan kepada mereka tidak mudah. Tapi kita sudah membangun mesbah keluarga dan mengajak mereka untuk berdoa untuk bangsa ini. Maka kita hari-hari ini, keluarga harus makin kuat di dalam doa satu sama lain. Saling topang menopang, saling menguatkan, menghibur satu sama lain. Tidak ada lagi teman sharing kita, saudara. Yang paling tahu diri kita adalah keluarga kita. Tidak ada lain. Nah, kalau terjadi konflik dalam keluarga, bagaimana ada kesatuan? Bagaimana engkau bisa lihat mukjizat? Nggak akan bisa. Tapi ketika keluarga itu ada unity, ada bangunan mesbah keluarga, maka Tuhan perintahkan berkat, ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, saudara. Dan yang ketiga adalah pelayanan, misteri hari ini. Yang kita lakukan hari ini, pelayanan kita nih, ada misteri nih. Diberikan kesempatan kita tetap online dan lakukan sesuatu, itu luar biasa. Udah kemurahan Tuhan, maka saya bilang yang paling penting urapan dan hikmat dari Tuhan. Tidak ada yang lain. Melihat keadaan, baca firman, konteksnya seperti apa. Kalau bukan hikmat dari Tuhan, tidak mungkin, saudara. Engkau mengikuti ibadah online, engkau dilawat oleh Tuhan. Kalau bukan karena urapan, tidak mungkin. Karena kuasa dan urapan pemberian daripada Tuhan, tidak bisa diminta. Jadi kita lakukan apapun. Maka kita tidak melihat lagi apa yang ada di belakang, tapi kita harus lihat ke depan. Sungguh-sungguh kita lihat. Karena segala sesuatu adalah misterinya Tuhan. Dan yang keempat adalah tantangan zaman. Ini yang saya mau sampaikan bagi kita. Sebagai pelayan Tuhan saya terkoreksi, saudara. Jangan keluarkan statement-statement yang membuat hati jemaat menjadi resah dan khawatir. Ketika engkau keluarkan statement yang menakutkan jemaat, akan terjadi begini, akan begini, akan begini. Tiba-tiba tidak terjadi, kamu revisi. Oh, Tuhan baru berbicara kepada saya. Ternyata tidak jadi seperti ini. Jangan begitu dong. Malaikat maut lah apa segala. Dari dulu udah ada tuh malaikat maut, bos. Dari zaman baheula udah ada tuh. Peristiwa itu udah ada. Sekarang direvisi lagi. Gak bisa begitu ikut Tuhan. Jangan memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Tidak boleh. Alkitab adalah menjadi panglima dalam hidup kita. Menafsirkan firman Tuhan dengan benar. Ikuti konteks. Yang paling bahaya jemaat Tuhan yang bayi rohani, yang minumnya susu, percaya telan itu. Hati-hati, saudara. Di tengah tantangan zaman hari ini banyak pengajar-pengajar sesat. Nabi-nabi palsu terjadi, saudara. Dan banyak orang yang mengaku nanti Mesias dan segala itu nubuatan di dalam Alkitab. Maka di tengah tantangan zaman ini, saudara, kita harus sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Baca firman Tuhan itu dengan serius. Dan merenungkannya siang dan malam. Sehingga engkau bisa mengerti apa yang akan terjadi. Maka firman Tuhan katakan apa? Engkau lihat tanda-tanda itu. Tapi ini baru permulaan. Badai di Cina, badai pasir. Terjadi banjir di mana-mana. Di Eropa juga demikian. Wow, ingat Alkitab bilang apa? Ini baru permulaan. Ini baru permulaan. Ada bunyi gemuruh lah. Kemarin kita tahu di Bandung ada bunyi gemuruh dan segala macam. BMKG bilang bahwa tidak ada tanda-tanda aneh dengan alam. Semua orang mulai nafsirkan. Tunggu aja nanti ada pendeta-pendeta tanda kutip. Hamba-hamba Tuhan tanda kutip. Yang berani mengeluarkan statement-statement yang tidak bertanggung jawab. Itu yang paling bahaya. Makanya saya mau sampaikan di tengah tantangan zaman ini, mulailah kita bijaksana dan berhikmat dalam mengeluarkan pernyataan apapun. Waktunya sudah dekat, yes. Kapanpun dia bisa datang.
Dari zaman Yohanes, zaman murid-murid Yesus bilang, waktunya sudah dekat, saudara. Apakah tanda akhir zaman itu sudah diberitakan? Orang akan mencintai dirinya, kasih sudah mulai pudar, terjadi peperangan, bencana di mana-mana, munculnya antikristus dan segala macam. Itu sudah dicatat dalam Alkitab. Baca Alkitab, ikuti saja. Lihat tanda itu, kamu perhatikan dengan baik. Kamu bukan orang-orang gelap, kamu orang-orang terang. Kalau tidur juga harus berjaga-jaga. Jangan seperti wanita bodoh, tapi jadi wanita yang bijaksana. Bawa pelita, wanita bodoh tidak bawa minyak, tapi wanita bijaksana. Bawa pelita tapi bawa minyak, tepat. Yang wanita bodoh minta minyak itu, wanita bijaksana tidak, ini buat persiapanku. Bukan egois, tapi harus ada prepare yang tepat. Memanage dengan tepat. Saudara dan saya hari ini, kita harus mempersiapkan diri kita. Dari buahnya lah engkau akan melihat mereka siapa. Tidak mungkin dari pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Atau dari pohon yang baik menghasilkan buah tidak baik. Tidak mungkin. Engkau akan lihat dari buahnya seperti apa. Maka ini yang menjadi penting yang saya mau sampaikan bagi kita semua. Tinggal pilih. Kamu mau menyerah atau berserah. Makanya saya bilang, kalau dengar pengajaran yang aneh-aneh, yang nonton banyak, yang nyimak banyak, yang ngikutin banyak, giliran pengajaran yang sehat nggak ada. Itulah firman Tuhan yang terjadi hari. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ada ilalang dan gandum, ada kambing dan domba. Sekarang sudah mulai dipisahkan. Jalan menuju ke surga sempit, nggak lebar. Jadi tidak banyak orang yang masuk ke sana. Jadi saya mau sampaikan saudara yang mengikuti ibadah online ini, saudara bukan kambing, domba. Kamu bukan ilalang, tapi gandum. Kamu orang yang dipilih oleh Tuhan. Ada amin, saudara? Merasakan kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita tahu tentang hal ini, ada beberapa hal penting, saudara. Ketika tadi saya sampaikan masalah yang dihadapi oleh Habakuk, saya coba untuk breakdown, tarik masalah yang dihadapi oleh kita. Baru akhirnya saya memahami bukti Tuhan hadir dan tidak diam. Di dalam doa Nabi Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan segala macam. Tetapi kalimatnya tadi yaitu hebat sekali. Di ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wah, hebat sekali, saudara. Maka poin pertama saya kasih tahu, bukti bahwa Allah tetap hadir dan dia tidak diam. Yang pertama adalah bersorak-sorak walaupun keadaan tidak jelas. Walaupun terjadi krisis kehidupan, krisis pelayanan, krisis keluarga, tantangan zaman, tapi aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Apa artinya? Tidak mungkin engkau bisa bersorak-sorak di dalam Tuhan kalau engkau tidak mengalami Tuhan dan Tuhan tidak hadir dalam hidupmu. Itu berarti bukti Tuhan hadir dan tidak diam dalam hidupmu. Engkau tetap bersorak-sorak. Ada amin, saudara? Senyum muka, saudara nggak bisa lihat saya senyum sih, saudara ya, saya pakai masker. Tetap bersorak-sorak, happy aja, enjoy. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tidak ada kata lain. Mau ngapain lagi? Maka saya selalu nonton di rumah. Ya udah yang lucu-lucu aja lah, saudara. Nonton lucu-lucu aja. Awal-awal sih, berapa bulan yang lalu. Awal-awal PKPKM ini diterapkan lagi. Istri saya kasih tau, Pak, ini kita nambah sekian loh, corona sekian loh, yang meninggal sekian. Saya bilang sama dia gini, mama stop. Nggak usah bahas-bahas itu lagi, nggak usah baca-baca itu. Stop. Kenapa? Itu hilangkan damai sejahtera buat kita. Nggak usah baca. Kalau besok kamu ngomong lagi, saya kasih tahu, gue akan telepon Pak Jokowi loh. Suruh lu jadi juru bicara Satgas COVID loh. Mulai saat itu, dia nggak lagi baca berita itu, saudara. Udah capek. Kenapa? Itu sangat mempengaruhi suasana kebatinan hati kita. Maka ini penting, dibawa enjoy saja, nikmati saja. Aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ada amin? Bukti bahwa Tuhan tidak diam dan Tuhan hadir dalam hidupmu dan keluargamu. Engkau tetap bersorak-sorak. Kendati suamiku dipecat, kendati gaji suamiku berkurang,
Kendati penghasilanku bermasalah, kendati keuntunganku berkurang, kendati usahaku satu ditutup, aku tetap bersorak-sorak dalam Tuhan. Kendati aku sakit, aku tetap bersorak-sorak dalam Tuhan. Itu berarti dia menyadari bahwa Tuhan hadir dan tidak diam dalam hidup dia. Di dalam doa Nabi Habakuk, tapi aku tetap bersorak-sorak dalam Tuhan. Hebat sekali. Dan kalimat yang kedua, aku tetap beria-ria dalam Tuhan. Apa itu artinya bersorak-sorak dan beria-ria? Dia tidak memberikan peluang sedikit pun iblis untuk menghilangkan dalam dari dia rasa semangat hidup itu. Tidak. Dia tetap bersorak-sorak dan beria-ria. Maka hari ini saya mau sampaikan, keluarkan pikiran, masukkan segala sesuatu pikiranmu yang positif, sehingga output itu harus positif. Pernyataan-pernyataan kita, pernyataan-pernyataan membangun, menguatkan, meneguhkan satu sama lain. Jangan menakutkan orang, tapi memberikan semangat kepada banyak orang, supaya mereka tetap kuat dalam Tuhan. Hari ini, saudara dan saya, kalau kita bisa bersorak-sorak dan beria-ria, bukan karena kita. Tapi aku hidup, kata Galatia. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Itulah yang membuat aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus. Saya punya keyakinan. Ketika engkau bisa melakukan seperti doa Nabi Habakuk ini. Aku akan menjadi orang yang merdeka dalam Tuhan. Tak lagi kita akan merayakan kemerdekaan. Pemerintah kita menganjurkan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 kita harus pasang bendera merah putih. Presiden mengatakan, yuk sama-sama kita membawa melawan pandemi ini. Walaupun kita tidak tahu siapa yang kita lawan karena tidak terlihat, saudara. Tapi dia sedang mengajarkan bagi saya sebagai seorang rakyat, warga yang baik, yaitu apa? Apa artinya membawa? Ikuti aturan main dengan tepat. Dan tapi membangun sebuah spirit yang luar biasa dalam hidup kita supaya kita tetap terus bersorak-sorak, beria-ria. Kalau saya lihat ada beberapa cuplikan di TikTok lah, di mana lah. Pasien orang-orang yang masuk ke Wisma Atlet, wah mereka juga nari, joget sama-sama dan segala macam. Jadi bangun saudara, sebuah sukacita, damai sejahtera supaya imunnya muncul saudara. Bagus, good. Ini penting kita hal gini. Sehingga kita tidak lagi terkungkung dalam sebuah keadaan, tetapi kita bisa keluar dari keadaan itu dengan bersorak-sorak dan beria-ria dalam Tuhan. Itu yang dialami oleh seorang Habakuk. Dia melihat segala sesuatu tidak menghasilkan, tapi dia tetap bersorak-sorak dan beria-ria dalam Tuhan. Yang ketiga adalah kuat dan tidak goyah. Kakinya seperti kaki rusa, saudara. Saudara tahu kaki rusa? Dia berpijak satu tempat yang tidak pernah gegoyahkan apapun. Artinya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, tapi kakimu tetap kuat dan tidak akan pernah goyah. Itu yang membuat kita sampai hari ini tetap bertahan dan sampai kapanpun. Memiliki pemahaman firman yang kuat, dasar firman yang kuat, kehidupan rohani yang kuat, iman yang kuat, semangat yang luar biasa, tidak akan pernah tergoyahkan. Dapat tantangan apapun, engkau hanya mendengar, tapi tidak masuk dalam hatimu. Dapat tantangan apapun, engkau tidak tergoyahkan, karena engkau punya prinsip hidup yang kuat. Karena frame berpikirmu sudah mantap, yaitu berdasarkan firman ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, saya punya keyakinan bahwa orang yang tetap kuat dalam Tuhan, dan dia tidak digoyahkan apapun, dia akan jadi pemenang. Saya melanjutkan khotbah kemarin, minggu lalu, Pak Rubin Adi. Karakter sebagai seorang pemenang itu seperti apa? Maka benar, kalau orang yang sudah adalah pemenang dia lebih daripada pemenang padahal. Kakinya tidak akan pernah goyah. Dan tetap kuat dalam Tuhan. Dan yang terakhir, berpikir positif. Tidak ada lain. Selalu saya ingatkan di setiap khotbah saya. Berpikir positif, karena susah sekali untuk berpikir positif di tengah situasi yang sulit untuk kita berpikir positif. Tapi kita mampu berpikir positif di tengah situasi yang tidak mungkin. Itu berarti Tuhan hadir dan tidak diam.
Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, di akhir khotbah ini saya ingin memberikan beberapa kesimpulan saja, saudara. Dari kesimpulan ini saya menangkap ada 5 kesimpulan yang saya mau sampaikan bagi kita semua. Yang pertama adalah dalam setiap masalah yang kita hadapi terkadang kita merasa Tuhan tidak hadir. Sangat logis. Dan itu dialami oleh siapapun. Seolah-olah Tuhan tidak hadir. Seolah-olah padahal Tuhan hadir. Yang kedua adalah jika Tuhan diam, maka kehancuran akan terjadi. Bahkan kita akan menjadi pribadi yang tanpa arah dalam hidup ini. Dan yang ketiga, Tuhan tidak berwujud, tetapi kuasanya sampai hari ini kita rasakan. Dia tidak berwujud, tapi sampai hari ini kita rasakan. Kuasanya luar biasa bagi saudara dan saya. Dan yang keempat, kehadiran Tuhan selalu diwujud nyatakan dengan berbagai cara untuk dapat menolong kita. Dan yang terakhir, jangan pernah putus asa, karena Dia hadir untuk memberikan pengharapan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, bagian firman Tuhan ini adalah menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Untuk merangkum kesimpulan ini saya mau sampaikan bagi kita. Sedikit aja. Kalau peristiwa hari ini karena setan, kita tolak kuasa setan ini pasti hilang. Apa yang terjadi dengan pandemi ini ataupun masalah pribadimu dan segala macam. Kalau karena setan, kita tolak, keluar tuh setan. Karena doa orang benar, apabila dengan yakin didoakan sungguh besar kuasanya. Roh yang ada dalam dirimu lebih besar pada dunia ini. Engkau adalah lebih dari pemenang. Itu dia poinnya. Kalau ini karena setan. Tapi kalau ini karena hukuman Tuhan, maka kita semua berbalik minta ampun pada Tuhan. Niniwe mau dijungkir balikan, mau dimusnahkan. Tapi dia berbalik semua. Akhirnya Tuhan tidak jadi hukum Niniwe. Sodom dan Gomora berbeda. Sudah ada dealing antara Allah dengan Abraham. Ternyata tidak ditemukan satu orang pun benar. Lot keluar, istrinya jadi tiang garam. 2 putrinya dan Lot keluar. Tapi 2 putrinya ini memperkosa papanya dan segala macam. Maka punya anak Amnon dan Moab. Itu terjadi. Itu peristiwa itu terjadi. Apa yang terjadi dengan peristiwa itu? Mulai tarik lagi ke Nuh. Air bah terjadi. Nuh dan seluruh keluarganya dan binatang-binatang yang diperintahkan Allah untuk masuk dalam batra itu. Kalau hukuman ini adalah hukuman, kita sama-sama berlutut sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Supaya bangsa ini yang terikat dengan kuasa gelap dilepaskan oleh Tuhan. Sehingga bangsa ini harus berbalik kepada Tuhan. Untuk melihat Tuhan sebagai prioritas dalam hidup. Kita tidak boleh percaya kepada apapun selain kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tarik hukuman ini dan Tuhan akan hilangkan pandemi ini dari muka bumi. Dan yang ketiga, yang saya lihat kesimpulan ini sederhana saja. Kalau ini untuk pembentukan kita, maka ketika kita diproses oleh Tuhan, menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kita mau seperti Kristus, karakter Kristus. Tapi jangan engkau memposisikan diri seperti Kristus. Tidak boleh. Tapi kita mau seperti Kristus. Itu penting. Sehingga firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita. Memberikan intisari rohani yang kuat. Sehingga ingat, saudara tinggal pilih. Mau menyerah atau berserah. Menyerah, hilang. Tapi kalau engkau berserah dalam kondisi apapun, engkau yakin Tuhan tetap hadir dan Dia tidak tinggal diam dalam hidup saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh memberkati kita. Dan firman ini juga mengoreksi saya dan juga memberkati saya. Saya yakin dan percaya seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini juga semua diberkati oleh Tuhan. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Siapapun kami yang mengikuti ibadah online ini, tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan. Mungkin selama ini kami kecewa, putus asa, hilang harapan, merasa Tuhan tidak hadir dalam hidup kami. Hari ini Tuhan tolong kami. Ampuni kalau kami punya pikiran itu. Kuduskan kami. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan lepaskan semua itu. Jauhkan dari muka bumi ini Tuhan. Dan biarlah hidup kami tetap jadi berkat dimanapun kami berada.
Karena itu Tuhan berkati umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Berkati GBI CK7, Pendeta Dr. Yanto bersama keluarga dan anak mantu cucu semua dalam berkat Tuhan. Seluruh pengurus, pekerja, semua yang telah terlibat di dalamnya diberkati Tuhan dan dijaga Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan sudah dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Terpuji, termulia. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, diangkat-Mu, menyembah-Mu, diangkat-Mu, menyembah-Mu, diangkat-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah ditaburkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita saksikan news untuk sepekan ke depan. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Petra Vanggidae MTH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Live Streaming hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, disertai dengan perjamuan kudus pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Donovan Aditya dengan tema sepanjang bulan Agustus Squad Up. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan perjamuan kudus, dapat pesan langsung ke Integrity Online Store. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akaun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Shalom Bapak Ibu, sehubungan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk di acara varian baru COVID-19 serta Q&A pada hari Minggu kemarin yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu, serta membutuhkan dokter-dokter spesialis sesuai bidang-bidang dari pertanyaan yang masuk, maka kami dari GBI PRJ Group CK7 akan kembali mengadakan acara tersebut varian baru COVID-19 serta Q&A Part 2 pada hari Minggu 8 Agustus 2021 pukul 3 sore dengan narasumber
Dr. Yanto Simkoputra MD PhD, spesialis penyakit dalam, super spesialis gastroenterologi hepatologi. Dr. Denio Adrianus Rijab SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Alexandra MD Rijab SPOG, kebidanan dan kandungan, spesialis obstetri dan ginekologi. Dr. Jeffrey Senduk SPA, spesialis anak, serta Dr. Henry Suhendra SPOT, Ketua Society Vitamin D, Sports Medicine Orthopedic Surgeon, yang akan memberikan penjelasan mengenai COVID-19 serta menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Untuk info link Zoom, user ID, serta password dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Jangan lewatkan acara tersebut. Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 pagi dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan 9 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link ID serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki link webinar untuk doa fajar dan link Zoom untuk menara doa bulan Agustus, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Dan sehubungan dengan libur nasional Tahun Baru Islam pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, maka doa fajar pada tanggal tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Kamis 12 Agustus 2021. Untuk menara doa tetap aktif seperti biasa. Menjalankan sebuah bisnis tentunya diperlukan sebuah tim yang tangguh. Tetapi seringkali pemilik bisnis justru yang melakukan semua tugas-tugas rutin, akibatnya karyawan tidak bekerja secara optimal. Tahukah Anda bahwa waktu dan kesibukan yang padat serta rutinitas pekerjaan Anda dapat menghilangkan kesempatan bisnis yang lebih besar lagi di depan mata Anda, hanya karena Anda terfokus menjalankan aktivitas rutin sehari-hari. Bagaimana caranya membangun super tim yang tangguh agar bisnis Anda dapat berjalan secara autopilot? Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBI PRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin 9 Agustus 2021 pukul 7:30 malam sampai jam 9 malam dengan narasumber Yohanes G. Pauli, Global Awards Winning Business Coach, founder of Gratio Practical Business Coaching. Dengan topik 4 cara praktis bangun super team agar bisnis autopilot. Webinar ini gratis. Untuk info lengkap, link webinar, user ID, serta password dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Cool CK7 A13 present. Cool CK7 akan mengadakan TikTok competition dengan membuat video TikTok berdurasi maksimal 60 detik dengan tema community, family, encouragement, dan freedom in Christ. Perlombaan ini dapat diikuti siapa saja dari berbagai generasi loh. Share di akun TikTok kamu dan tag TikTok kita @coolck7 dengan hashtag UICK7 dan CoolCK7. Batas akhir pengiriman video kamu pada 10 Agustus 2021.
Pengumuman pemenang akan langsung ketika acara berlangsung pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan pemenang juara 1, juara 2, juara 3, most favorite dan most view, yaitu dengan view terbanyak. Hadiah totalnya 10 juta rupiah dan video kamu akan di-share di akun Instagram @gbiprj. Buruan yuk buat video sekreatif mungkin dan ajak kerabatmu untuk ikutan dan bantu like video kamu serta menangkan hadiahnya. Ditunggu ya. Unit pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan penyerahan anak secara online via Zoom pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak dengan usia di bawah 12 tahun dan belum diserahkan kepada Tuhan Yesus, maka dapat mendaftarkan diri secara online di www.gbiprj.org/go/penyerahan-anak. Untuk info lengkap dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Terima kasih untuk GBIPRJ CK7 atas bantuannya sudah melakukan voting di rumah saya. Terima kasih Gembala CK7, Dr. Yanto dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya adalah salah satu jemaat GPDI Marga Mulia. Saya terpapar COVID-19 dan perlu oksigen. Sedangkan kita sudah mencari kemana-mana, tidak ada. Anak saya ke GBI PRJ CK7. Puji Tuhan, di sana mereka memberikan bansos berupa tabung oksigen. Saya bersyukur sekali. Masih banyak anak-anak Tuhan yang mau memberkati setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih GBI PRJ CK7. Terima kasih. Unit pengajaran CK7 segera akan membuka kembali kelas KOM 100, 200, dan 300 secara online via Zoom. Info lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. KOM 100 Junior Online is back! Ingin mengenal Allah kita lebih lagi? Bagaimana kita memulai melayani? Cara-cara mengenali karunia-karunia Roh Kudus? Ini semua dan banyak materi lain akan kita bahas pada KOM 100 Junior. Saatnya bergabung dengan kelas online KOM 100 Junior. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang via Zoom loh. Kelas dimulai hari Minggu 5 September 2021. Pendaftaran dan informasi bisa dilihat di slide tersebut. Segera daftar, slot terbatas loh. Jangan lewatkan kesempatan ini. Semua peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat setara dengan KOM 100 reguler. Daftar sekarang ya sebelum penuh. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik untuk dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang melalui aplikasi Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari pengerja CK7 dan seluruh jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan bersama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka akan terjadi dalam kehidupan kita. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari pengerja CK7 dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berdoa syafaat, kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Bapak, kami bersyukur, terima kasih Bapak, kami telah memasuki tahun 2021, tahun integritas ini. Kami percaya Tuhan, karena Engkau sungguh baik buat kami, karena Engkau mengasihi setiap kami jemaat-Mu, karena Engkau mengasihi bangsa Indonesia ini ya Bapak. Dan kami memperkatakan firman Tuhan, bahwa Indonesia akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar lautan. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapa, saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berdiri bagi bangsa Indonesia. Kiranya pengampunan-Mu atas Indonesia ya Bapa. Pengurapan-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Biarlah Indonesia beribadah kepada Engkau. Dan Engkau memulihkan Indonesia ini ya Bapa. Dari segala COVID-19 dan juga krisis ekonomi global ya Bapa. Dan setiap orang yang berseru kepadamu pasti diselamatkan. Kami percaya Tuhan bahwa seluruh pengerja CK7 dan juga seluruh jemaat Tuhan kiranya terbebas dari virus corona dan dampak krisis ekonomi global ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, kiranya diberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19 ini, kiranya perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka beserta keluarga mereka masing-masing, dan Tuhanlah yang memberikan kesehatan yang terbaik, yang prima bagi mereka. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati pelayanannya dan keluarga besar hamba-Mu ini. Dimanapun hamba-Mu ini berada, kiranya hamba-Mu ini boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa saat ini bagi gembala sidang kami Paniko. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kesehatan yang terbaik, keluarga besarnya, istri, anak, dan mantu, dan juga cucunya. Kiranya dalam perlindungan tangan kasih-Mu ya Bapa. Penggembalaan hamba-Mu, Engkau yang menyertai, Engkau yang pakai hamba-Mu ini sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus.
Dan kami juga berdoa saat ini ya Bapa, bagi Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan yang terbaik. Keluarga besarnya Ibu Olivia, anak-anak mantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan, disertai Tuhan dan dipakai Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau juga yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu ini ya Bapa. Dalam penggembalaannya, hamba-Mu ini di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University, dan WEA. Kiranya Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Kiranya Tuhan pakai anak-anak muda ini dengan dahsyat dan tidak kompromi dengan dosa. Dan saat ini ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah live streaming ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau yang mengetahui setiap jemaat-Mu yang datang kepada Engkau dengan hati yang tulus. Kami semua jemaat-Mu datang kepada Engkau untuk beribadah kepada Engkau, untuk memuliakan nama-Mu dan untuk mendengar suara-Mu. Bapa, kiranya oleh kasih setia-Mu ya Bapa, Engkau yang menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit saat ini kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan ilahi. Sebab Engkau yang mengurapi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Dan setiap jemaat-Mu yang mengalami masalah, Engkau yang memberikan jalan keluar. Engkau yang memberikan hikmat bagi setiap jemaat-Mu untuk mencapai Tuhan keberhasilan, untuk mencapai jalan keluar yang terbaik ya Bapa. Yang dari Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan dimanapun jemaat-Mu berada Bapa, kiranya Engkau yang menyertai, Engkau yang terus menuntun, Engkau yang terus mengarahkan untuk tetap berada di dalam jalur-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga percaya bagi jemaat Tuhan yang sudah menabur, baik itu perpuluhan, diakonia, misi atau apapun juga, Engkau yang memberkati berlimpah-limpah-limpah bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Dan mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu untuk siap menerima berkat yang dari Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Dr. Yanto. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan pasti memberkati Anda yang memiliki hati yang melekat kepada Tuhan serangan pandemi COVID-19. God bless you all.